Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya atas nama Asgar, merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1 semester 6. Nah teman-teman, tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini yaitu modifikasi pengelolaan resiko dalam keuangan syariah. Untuk subtemanya lebih terfokus kepada pembiayaan modal kerja core atau akad core. Oke teman-teman, dalam penelitian Firdaus di tahun 2020 mengemukakan bahwa dana Al-Qor dapat bersumber dari bagian dari modal lembaga keuangan syariah itu sendiri, kemudian keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Nah teman-teman, karena akad ini merupakan akad yang berbasis sosial yang berdiri sendiri, jadi tidak semua bank membuka akad core ini kepada nasabahnya. Nah hal ini dikarenakan tingginya resiko yang didapat oleh sebuah perbankan. Resiko tersebut ialah resiko pembiayaan yang dapat timbul karena akad core diberikan kepada nasabah tanpa adanya tambahan pengembalian dari jumlah pinjaman pada pembiayaan core ini. Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Nah, ketentuan bank syariah, risiko pembiayaan yang disalurkan dananya ke masyarakat dalam menganalisis risiko pembiayaan perbankan syariah, maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu sesuai dengan karakteristik produk-produk pembiayaannya, yang dimana terjadi di dalam lembaga keuangan syariah yaitu BMT, yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Mal yang ada di Aceh teman-teman, yang bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembangan amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana seperti infak, sedekah maupun wakaf. Nah, nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad core di BMT yang ada di Aceh di sana sebesar 25.576 ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus teman-teman. Nah, dalam menggulirkan pembiayaan core, manajemen juga harus melihat risiko-risiko yang mungkin akan timbul seperti diragukan dan macet. Dalam hal ini, risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh manajemen ketika pembiayaan yang diberikan itu macet. Hal ini tentu mengakibatkan jika pembayarannya tidak lancar, maka akan merugikan secara sepihak karena dana yang akan digulirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan lainnya juga terhambat. Padahal jika pembayarannya lancar, maka dana yang akan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan juga akan lebih banyak teman-teman. Nah begitu pula dengan sebaliknya, jika pembiayaan core kurang lancar atau macet, maka akan membantu masyarakat, maka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pun akan terhambat gitu teman-teman. Nah untuk BMT dalam hal yang ada di Aceh, dalam memilih nasabah dengan pembiayaan core telah melewati beberapa tahap sebenarnya. Namun masih terdapat nasabah yang mengalami kegagalan bayar atau tanda kutip macet. Nah, macet pada pembiayaan core di BMT yang setiap tahunnya terdapat nasabah yang mengalami kemacetan, teman-teman. Nah, sementara itu nasabah yang melakukan pembiayaan core yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha sebagai modal usaha, awal-awalnya memang nasabah tersebut lancar dalam melakukan pengembalian kewajiban setiap bulannya. Namun di pertengahan jalan mengalami kemacetan. Kemacetan tersebut ialah disebabkan karena kegagalan usaha yang dijalankan
sehingga untuk melakukan pengembalian kewajiban menjadi terhambat. Kegagalan usaha itu merupakan faktor utama bagi nasabah ketika mengalami masalah kemacetan pada pembiayaan modal kerja core di BMT. Nah teman-teman, selanjutnya ialah penilaian risiko, yang dimana untuk menilai penilaian risiko itu dilakukan dengan diketahui pembiayaan yang bermasalah dibagi total pembiayaan kemudian dikali 100%. Nah dimana jika di sini memiliki 5 peringkat. Peringkat pertama itu predikatnya sangat baik, peringkat kedua itu baik, sementara peringkat ketiga itu cukup baik, dan peringkat keempat itu kurang baik, dan peringkat kelima itu tidak baik. Nah dapat dilihat teman-teman di dalam laporan tahunan unit dari BMT di tahun 2017, 2018, dan 2019, yang dimana kolektibilitas dapat dilihat di tahun terakhir tersebut di tahun 2019, yang dimana kolektibilitas lancarnya sebesar 93,79%, dan untuk kurang lancarnya itu 4,100%, dan yang diragukan itu sebesar 2,100%, sehingga diperoleh NPF atau non-performing financing sebesar 6,21%. Dari hasil tersebut, jika dikaitkan dengan predikatnya, ini berada pada peringkat ketiga, yaitu cukup baik. Mengapa demikian? Karena di tahun 2019 memperoleh NPF sebesar 6,21. Itu artinya NPF lebih kecil dari 8%, dan hal ini berada di predikat ketiga, yaitu cukup baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa BMT yang ada di Aceh tersebut memiliki predikat cukup baik terkait dengan penilaian resiko tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya ialah dengan adanya perencanaan penanggulangan BMT yang dilakukan ialah dengan manajemen resiko pra-akad dan pasca-akad. Jadi ada 2 cara penanggulangannya, yaitu di tahap pra-akad dan pasca-akad. Nah yang pertama dulu kita bahas dalam manajemen pra-akad, yang dimana dianalisa calon penerima PMK tersebut dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan, yaitu karakter, kapasiti, kapital, kondisi, dan syariah, serta menerapkan pendekatan ataupun pembinaan bagi usaha yang dijalankan oleh penerima PMK. Sementara ketika kita bahas terkait dengan pasca akad, penanggulangan resiko yang diterapkan oleh BMT terhadap penerima PMK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya ialah dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Untuk yang pertama itu melakukan identifikasi resiko, yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan pada penerima PMK yang mengalami atau sedang mengalami gagal bayar, untuk mencari informasi mengenai keadaan yang dialami penerima PMK tersebut. Informasi tersebut juga akan diperoleh dengan mewawancarai tetangga, bahkan perangkat desa. Apabila dari hasil survei ditemukan bahwa penyebab gagal bayar tersebut, maka pihak BMT itu akan memberikan arahan bagi penerima PMK untuk kembali mengembangkan usahanya untuk bisa membayar kewajibannya tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada proses pengukuran resiko. Jadi BMT itu akan melihat kembali kemampuan penerima PMK dalam memenuhi kewajibannya. Namun apabila selama 3 bulan penerima PMK itu tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dilakukan survei kembali mengenai penyebab apa yang menyebabkan kegagalan penerima PMK dalam membayar kewajibannya. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, yang dilakukan BMT ialah pemantauan resiko. Pada tahap ini pemantauan yang dilakukan BMT yaitu dalam bentuk mendampingi bagi penerima PMK untuk menjalankan usahanya dan pembinaan ataupun arahan baik dari spiritual maupun memberikan arahan mengenai cara mengembangkan usahanya, sehingga dengan nantinya
usahanya tersebut mampu menghasilkan suatu pendapatan dan pendapatan tersebut dapat membayar likuiditas yang ada di BMT. Nah, untuk teman-teman di tahap terakhir itu ada tahap keempat yang dilakukan oleh BMT ialah pengendalian risiko, mengendalikan risiko yang ada, yaitu BMT memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo bagi penerima PMK agar dapat kembali memenuhi kewajibannya, untuk membayar kewajibannya kepada BMT. Nah, teman-teman, sudah tahukah teman-teman bahwa di Tiongkok sekarang teman-teman telah diciptakan teknologi mata yang namanya itu mata ketiga untuk mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh pekerja dalam menjalankan usahanya. Nah, teman-teman, dengan adanya modifikasi atau beralih kepada teknologi, karena di teknik yang dilakukan oleh BMT itu masih tetap melakukan survei secara tradisional atau secara manual. Namun teman-teman, kalau kita ingin mengikuti perkembangan zaman seperti di Tiongkok telah melakukan penciptaan teknologi atau menerapkan teknologi yaitu mata ketiga, yaitu untuk mengawasi gerak-gerik yang dilakukan. Nah, hal ini bisa dilakukan terhadap BMT tersebut atau terhadap penerima PMK tersebut untuk mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh penerima PMK dalam menjalankan usahanya, sehingga nanti akan tetap terpantaui. Nah, berdasarkan referensi yang saya dapat teman-teman, bahwa teknologi mata ketiga ini mirip dengan beberapa perangkat lunak pemantauan yang jika dikaitkan dengan penerima PMK perangkat lunak pemantauan penerima PMK yang digunakan, dan hal ini sudah juga digunakan di Amerika Serikat seperti CloudDesk, yaitu sistem pemantauan menggunakan web dan waktu yang ideal. Akan tetapi mata ketiga ini selangkah lebih jauh yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Nah, sementara itu teman-teman, jika menggunakan teknologi, selain memantau log obrolan hingga memberikan tanggapan real time antara BMT pemberi PMK dengan penerima PMK dari apa yang dilihat setiap di mata ketiga tersebut, sehingga dengan begitu laporan mingguan yang dibuat BMT untuk penerima PMK itu dapat lebih efisien laporannya karena sudah menggunakan teknologi yang secara otomatis ketika hal ini dapat diterapkan, dan juga ini memberikan perincian yang tepat dari apa yang dilihat setiap penerima PMK, dikategorikan berdasarkan situs web dan aplikasi. Sistem ini membuat penerima PMK akan merasa takut karena mereka tahu bahwa mereka selalu diawasi sepanjang shift kerja jam mereka dalam menjalankan usahanya. Dan dengan begitu kegagalan ataupun untuk memenuhi dapat mempengaruhi produktivitas penerima PMK dan meminimalisir penyebab resiko pembiayaan likuiditas karena kegagalan usaha dari penyebab penerima PMK itu sendiri. Nah, teman-teman, dari kebaruan tersebut dapat diketahui bahwa BMT sekarang sudah selayaknya mengikuti perkembangan zaman yang dimana zaman sekarang sudah mengenal yang namanya teknologi. Jadi pengelolaan BMT ketika melakukan pembiayaan kerja dengan menggunakan akad core salah satunya itu bisa terpantaui dengan aplikasi secara otomatis. Jadi ketika melakukan survei tidak harus secara langsung terjun ke lapangan karena itu sudah terdeteksi gerak-gerik yang ada di aplikasi. Nah, hal inilah yang akan terus meningkatkan kapasitas yang ada di BMT karena telah jika menggunakan aplikasi atau teknologi yang sudah canggih seperti yang saya jelaskan tadi, teknologi pemantauan tanpa harus melakukan survei secara langsung seperti itu. Dan hal inilah yang menjadi kebaruan atau modifikasi dari pengelolaan terkait dengan cara melakukan survei agar tetap terpantaui dari penerima PMK.
sehingga BMT juga akan merasa aman karena mengetahui dari gerak-gerik dari aplikasi tersebut dengan menggunakan sistem-sistem tersebut juga. Oke teman-teman, itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan secara umum kepada masyarakat luas. Dan untuk itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.